Selanjutnya, Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompak RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke, baik, kembali lagi bersama kami di sini di 88,4 FM Perompak RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan mangca-bica dulur-dulur dimanapun berada, tepat di jam 9 pagi sampai jalan kaki di jam 10 pagi menjelang siang. Pecah biasa di Perompak FM Palembang ini ada kembali di obrolan komunitas, di mana kita bakal menghadirkan komunitas-komunitas ataupun juga forum organisasi yang ada di Sumatera Selatan untuk kita ajak berbincang bersama di studio kita tentunya ya. Dan Mancik-Bincik ini mengenai hukum, menarik ya, karena banyak edukasi yang kita awam tidak mengetahui. Mudah-mudahan dengan obrolan kali ini yang tidak kita ketahui akan menjadi tahu ya, karena kita kedatangan tamu-tamu luar biasa. Ini ada rekan-rekan dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan PRADI. Dan langsung baik kita bakal perkenalan. Ini ada ketiga narasumber kita. Yang pertama ini ada Ibu Dr. Hajan Nurmala SHMH CLA. Selamat pagi, Bu. Iya, mohon maaf Bu, mungkin agak sedikit mendekat dari mikrofon kita supaya suaranya akan lebih menangkap gitu Ibu ya. Oke, ini Ibu siapa nih kita manggilnya? Ibu Nurmala ya? Ibu Nurmala. Oke, Ibu Haja Nurmala ini sebagai Wasekjen Dewan Pimpinan Nasional PRADI ya Bu ya? Siap. Oke, sampai dengan saat ini masih aktif ya Bu? Masih aktif. Luar biasa sekali. Dan juga di sebelah kiri Ibu Nurmala juga sudah didampingi, ini kedatangan rekan dari PRADI juga, yaitu ada Ibu Dokter apa tadi C-nya ini kandidat ya? Kandidat Natasha Rosalina SIKOM SHMH. Ya. Selamat pagi Bu Natasha. Selamat pagi Mas. Iya, sehat Bu ya? Sehat alhamdulillah, semuanya sehat. Nah, Ibu Natasha ini sebagai anggota PRADI cabang Semarang. Ya, betul. Dan juga ini merupakan tim dari kantor hukum Idham Holid dan juga Nurmala Palembang ya. Luar biasa. Semarang ya Bu? Semarang. Oh, luar biasa. Ini udah mendarat di Palembang udah lama atau memang ada agenda nih? Kebetulan jadi saya juga sebagai associate lawyer tim hukum dari kantor hukum Idham Holid dan Nurmala. Jadi saya ada agenda setiap bulannya ada 1 minggu lah, minimal 1 minggu ada di Palembang. Waduh, jadi bolak-balik Palembang Semarang ya. Udah hafal juga dengan makanan-makanan di Palembang. Lumayan. Enak-enak semua Bu ya. Enak semua. Oke, dan juga ini ada narasumber kita yang ketiga juga dari PRADI, yaitu ada Bapak Zulfata SHMH. Selamat pagi Pak. Pagi. Sehat juga Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ini Pak Zulfata sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PRADI Kota Sekayu Pak ya? Iya. Oke, ini menarik sekali tentang topik yang bakal kita bahas di kesempatan hari ini dalam obrolan komunitas, yaitu tentang kupas tuntas maraknya penipuan online bersama PRADI. Tapi sebelum kita ke topik kita, saya pengen kenalan dulu nih supaya masyarakat dan juga pendengar kita lebih kenal dengan PRADI. Kita pengen tahu PRADI ini apa nih? Siapa yang pengen jawab? Oke, Bu Nurmala silakan. PRADI itu adalah Perhimpunan Advokat Indonesia. Ya. PRADI ini dulu sebelum lahir Undang-Undang Advokat, kita masih beberapa organisasi, ada Asosiasi Advokat Indonesia, ada Serikat Pengacara Indonesia, ada Ikatan Advokat Indonesia, ada Himpunan
Advokat Indonesia. Nah, Oke. tapi setelah Undang-Undang Advokat lahir, undang-undang itu mengharuskan 2 tahun sejak diterbitkannya undang-undang ini harus sudah terbentuk wadah tunggal Oke. advokat. Maka lahirlah yang namanya beberapa organisasi ini melebur jadi satu yang namanya Perhimpunan Advokat Indonesia. Disingkat dengan Pradi itu tadi Bu ya. Kalau di pusat ketuanya Pak Uto Hasibuan. Kalau di Sumsel 2016 sampai 2021 saya sendiri sempat menjabat sebagai ketua sebelum menjadi wasekjen. Sekarang diketuai oleh Bapak Dr. Azwar Agus. Oke, berdirinya Pradi ini dari tahun berapa nih Bu? Kalau Pradi Palembang Pradi ini Undang-Undang Advokat itu kan 18 2003 ya. Oke. Nah, kita sudah lahir selambat-lambatnya 2 tahun setelah di Undang-Undang Advokat sudah lahir. Jadi sudah lama sekali ya. Setelah 2 tahun. Iya. Sebelum 2 tahun harus sudah terbit Pradi. Nah, jadi kalau Pradi Palembang ini sudah periode keberapa? Kalau Pradi Jakarta juga yang pusat ya. Kita sudah periode keberapa? Ke-6 ya. Oh, udah lumayan lama juga Bu ya. Ke-5 ke-6 ya. Dalam satu periode itu berapa tahun itu? 5 tahun. Jadi 6 kali 5 30 tahunan Bu ya. Ya, Luar jadi biasa. periode dulu 3 tahun terus berubah jadi anggaran Oh, dasar ada kita perubahan berubah tahunnya. jadi 5 tahun. Baik. Nah ini, saya sebagai orang awam juga pengen tahu nih Bu mengenai advokat atau lawyer ya lah ya, atau pengacara dalam bahasa awamnya itu. Apakah memang harus bergabung dalam suatu organisasi kayak Pradi atau organisasi hukum lainnya sehingga ini akan bisa menjadi apa ya suatu apa untuk tahapan mungkin gitu. untuk menjadi advokat gitu. Advokat gitu, ada tahapannya gitu. Betul. Jadi dulu sebelum adanya Pradi ya, zaman saya dulu saya menjadi advokat tahun 93, jadi sudah 31 tahun lebih menjadi lawyer. Dulu kita itu diangkat oleh pengadilan tinggi. SK saya SK pengadilan tinggi, kemudian itu pengacara praktek namanya. Kemudian harus menyelesaikan 10 perkara pidana, 5 perkara perdata, ikut ujian, baru menjadi seorang advokat. Nah, sekarang ini tidak, setelah lahirnya undang-undang advokat, mereka ikut pendidikan, mereka tes langsung jadi advokat. Kalau dulu ya saya tergabung dari Ikadin karena belum melebur menjadi satu ya. Nah, sekarang ini setelah lahirnya undang-undang advokat, maka berganti nama menjadi, bukan berganti nama, bernaung di bawah satu organisasi, yaitu organisasi Pradi. Jadi memang wajib melalui organisasi ya. Iya. Undang-undangnya seperti itu. Jadi kalau tidak ada organisasi bagaimana itu Bu? Sulit ya? Tidak bisa, karena yang bisa mengajukan untuk disumpah kan undang-undang advokat itu wajib bersumpah di depan pengadilan tinggi setempat. Kalau tidak diajukan oleh organisasi, maka tidak akan dilakukan penyumpahan. Syarat advokat itu harus disumpah oleh pengadilan tinggi setempat. Oke, baik, luar biasa sekali. Ini pemahaman yang selama ini saya pendam ya. Iya, dan organisasinya karena wadah tunggal itu harus Pradi. Oh gitu. Jadi saya pernah menonton salah satu infotainment juga kan. Ada itulah sedikit goresan gitu ya. Ternyata memang harus ada organisasinya. Tapi kita pengen ke Ibu Natasha juga nih. Bu Natasha, kalau di Semarang ini udah tergabung lama juga di Pradi atau bahkan ini tahun ke berapa nih? Saya belum lama masih baru. Kebetulan saya melalui tahapannya memang agak berbeda dengan masanya senior saya Ibu Mala ya. Jadi saya itu sebelumnya saya tidak berangkat dari hukum. Saya dulu orang komunikasi dulu. Ketika saya begitu agak melek hukum, jadi syaratnya harus sarjana 1 hukum. Nah, disitulah saya baru menempuh sarjana 1 saya hukum, berbarengan dengan S2 saya baru saya mengikuti pendidikan advokat. Nah, pendidikan advokat, begitu saya selesai pendidikan advokat, itu pun saya tidak bisa langsung menjadi seorang advokat karena ada syarat magang 2 tahun. Tahapannya ya. Atau minimal dihitung dari 2 tahun setelah kelulusan. Nah begitu, jadi saya masih ada masa tunggu. Jadi saya baru sumpah, saya agak lupa, mungkin sekitar tahun 2020 atau 2021. Jadi saya masih baru sebenarnya. Tapi pemahaman hukumnya ini banyak sekali nih yang pengen saya gali juga nih ya. Kalau dari Pak Zulfata juga nih, saya lihat ini backgroundnya sebagai apa nih tadi, pimpinan dari mana tuh? Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pradi Sekayu Pak ya? Iya. Bagaimana juga nih Pak melihat kondisi hukum yang ada di Sekayu Musi Banyuasin? Lalu sekarang nih marak dengan kasus-kasus pembunuhan. Banyak ya. Tapi kalau untuk penipuan online lebih ke penipuan biasa dia, online. Jadi beda kota, beda juga tingkatan kasusnya ya? Iya.
Kalau di Sky kalau nggak salah banyak minyak ilegal ya Pak ya. Iya, kalau lagi yang lagi Minyak, betul. illegal drilling. Drilling itu kemarin katanya ada yang meledak juga ya di situ ya. Iya, di Sungai Lilin. Luar Dengan biasa. sekarang masih terus mengalir minyaknya di situ. Di Sungai Dawas. Oke, baik, dan masih berjalan ya Iya, di sana masih. kasusnya juga. Iya. Oke, dan juga untuk Anda semuanya Bincang dulur-dulur, kami juga undang kebersamaan Anda yang pengen bergabung interaktif bersama ketiga narasumber kami yang tadi kita sudah kenalan sekilas ya di 0711351656. Ini kami undang kebersamaan Anda semuanya, dan selain Anda bisa menyimak obrolan kami di channel YouTube live YouTube Pro 4 Palembang. Tentunya di aplikasi RRI Digital juga bisa Anda jangkau ya. Dan ini kita masuk ke topik kita mengenai kupas tuntas maraknya penipuan online yang tentunya saat ini memang banyak sekali terjadi ya, dari bentuk, ragam dan juga modus yang juga korbannya sudah lumayan banyak. Dan mengenai kasus penipuan online ini kalau dalam perspektif hukum ini bagaimana nih? Penipuan online ya. Penipuan online ini menurut pemahaman dalam praktek itu lebih kepada kejahatan cyber ya. Oke. Dan ini seiring dengan kemajuan zaman ya, kita digital kita sangat maju Sangat ya. berdampingan. Tapi kejahatan juga meningkat. Kalau tadi misalnya kejahatan biasa tidak melalui online, nah, setelah kemajuan digital ini banyak sekali kejahatan-kejahatan melalui online, misalnya penipuan online, judi online. Nah, ini hukum kita kadang-kadang belum mampu menjangkau terlalu jauh ya untuk melakukan penegakan hukum ya. Karena Itu ada faktornya mungkin Bu ya. Iya. Jadi ya banyak faktor ya. Kita tahu faktor-faktor penegakan hukum itu sendiri terdiri dari beberapa faktor. Selain hukum itu sendiri ya, SDM-nya juga. Itu. Jadi ada faktor hukum, ada faktor masyarakat, ada faktor penegak hukumnya, ada faktor negara juga harus berada di situ. Tanpa ini secara lengkap maka penegakan hukum itu nggak jalan. akan sia-sia ya menurut saya. Kalaupun terjadi penegakan hukum tapi tidak maksimal. Karena apa? Ini cyber ini canggih ya. Satu klik ini bisa menjangkau dunia. Dengan satu telunjuk kita bisa menjangkau dunia dengan kemajuan Teknologi saat ini. Oke, baik. Dan ini kalau kita melihat dari jenis-jenisnya, penipuan online ini yang termasuk dalam kategorinya tuh apa aja? Mungkin Ibu Natasha bisa menjelaskan. Kalau bahasa yang tren sekarang itu modus online-nya tuh ada banyak modusnya. Banyak ya. Seperti ada phishing. Phishing itu kan ada bentuknya paling sering ditemukan melalui email atau SMS yang diretas nanti dikirim ke para pengguna media elektronik. Terus nanti ada disampaikan link di sana yang mungkin seperti kayak APK atau sistem yang sekarang dulu kemarin belakangan sempat tren gitu. Kalau diklik kita nanti akan terhubung langsung dan data-data pribadi kita itu kayak bisa terhack ya, diretas begitu. Terus kemudian ada farming itu memanipulasi suatu lintas. Jadi kayak ada malware di dalam suatu alat, nanti kita juga bisa diretas melalui alat itu, jadi gitu. Terus ada sniffing sharing itu kayak kita menggunakan wifi publik. Oh, bisa juga ya. Iya, jadi penipuan jadi diretasnya itu ketika kita melakukan wifi publik. Waduh, ini menyeramkan sekali nih. Iya, seperti ada kasus waktu itu saya ada pernah dengar bahwa ibu-ibu mengadu bahwa tiba-tiba dia kehilangan sejumlah dana di dalam rekeningnya. Wah, itu. Usut ternyata itu terjadi ketika setelah dia bahkan menggunakan wifi di wifi publik di sekelas canggih AirPod. Jadi itu aja masih bisa diretas. Bisa gitu. ya. Apalagi kita yang di tempat-tempat terbuka lainnya gitu, yang bebas sekali. Yang tidak secanggih itu gitu modusnya. Dan terakhir itu ada social engineering gitu, kayak ada penipuan online kedekatan. Nanti tiba-tiba ada modus telepon bahwa ini kita sering dengar juga kayak ini ada tagihan atau anaknya kecelakaan motor, atau ya gitu. nah seperti itulah. Modus-modusnya berkembang terus. Bahkan ada yang terbaru sekarang saya ada tahu namanya doxing. Kalau nggak salah doxing. Jadi kita ada terima WhatsApp atau SMS dari akun akun atau dari nomor WhatsApp yang mana profil fotonya tuh menyerupai
yang asli. Misalnya dari Waduh. Bank BNI seperti Bank BNI, benar-benar Bank BNI, semua situs dan semuanya lengkap disertakan bahwa itu seolah-olah benar adalah Bank BNI. Padahal itu penipuan online. Ini untuk yang awam sangat mengerikan sekali gitu ya, Bu ya. Perlu ada edukasi khusus nih supaya dapat memahami apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Natasha supaya tidak menjadi korban selanjutnya. Nah, ini yang paling marak sekali terjadi itu mengenai adanya telepon masuk nih. Ada keluarga yang kecelakaan memenang undian untuk mentransfer dulu biaya pengiriman barang hadiahnya gitu. Nah, ini sering kali terjadi tapi masih juga ada korban yang berjatuhan gitu ya. Kita pengen tahu ke Pak Zulfata juga nih. Kita pengen tahu bagaimana supaya masyarakat bisa menghindari nih, setidaknya mawas diri lah ya supaya tidak menjadi korban dari penipuan online ini. Ya, kalau dari penipuan online ini kan banyak juga yang bukan dari telepon ya. Kadang melalui grup WA atau grup Telegram itu kan kita dimasukkan grup nih. Nah, tapi grup itu kan kita nggak kenal. Nah, kita nggak usah cepat-cepat keluar aja lah dari grup itu. Karena di situ akan disuruh beli barang gitu kan. Nah, itu kan kita dalam grup itu di situ satu pun nggak kenal sama orangnya. Iya, nah, ngapain ya? Iya, jadi kita cepat keluar aja dari grup dan blokir kayak gitu. Jadi sesimpel itu Pak ya sebenarnya ya. Iya. Karena di situ ada aplikasi ya, nanti dikirim AVK ya. Nah, itu kalau kita buka itu nanti akan diretas data-data kita. Iya. Karena baru-baru ini kan ada yang terjadi penipuannya yang sistem kirim APK itu Kayak undangan gitu Pak ya. undangan ya. Banyak Nanti sekali akan tuh. terkuras uang di rekening. Wah, menakutkan sekali ini Iya. ya. Saya pernah mengikuti sebuah berita yang viral juga. Ini menimpa salah satu konsumen atau pelanggan dari salah satu provider juga. Jadi dia tuh Bu, Bapak pernah ada punya satu nomor atau yang pernah dia pakai ya dulunya, tapi karena tidak pernah mengisi pulsa akhirnya itu tidak aktif lagi. Tiba-tiba nomor yang itu tadi dijual lagi oleh provider yang bersangkutan dan akhirnya dapatlah di tangan seorang pelaku. Nah, kebetulan nomor ini juga digunakan untuk pembuatan ATM dan lain sebagainya yang memang notabene ini sebagai nomor utama sih dari korban ini. Dan akhirnya terjadilah di mana terkurasnya dana di tabungannya dan juga banyak sekali pinjaman-pinjaman yang mengataskan namanya juga. Nah, bagaimana hal ini supaya bisa ada pengaduan? Karena dari kasus yang saya ikuti itu informasinya ketika dia melapor ke pihak provider kayak lepas tangan gitu. Ini menyeramkan juga ya. Dan dari pandangan hukum untuk supaya ini bisa diproses sebagai korban itu bagaimana ya? Baik, ini kan kalau kita mengikuti media ya, entah medsos, entah TV atau apa, banyak sekali korban-korban penipuan jenis online ini. Kantor kita pun bulan kemarin ada 3 sekaligus terima itu, gitu. dan itu tidak ada orang-orang yang memang menengah ke bawah pendidikannya, ada bahkan ada yang menengah ke atas pendidikan. Itu bisa terjadi kepada siapa saja. Untuk itu ya mungkin saran saya melalui kepada pemirsa yang sempat mendengar dialog kita ini, pembicaraan kita ini, pesan saya yang pertama adalah jangan mudah memberikan informasi seputar data pribadi kita ke orang lain ya, yang sehingga mudah diakses oleh orang banyak. Nah, itu satu. Yang kedua, tidak mengakses situs berisiko tinggi. Ya. Kemudian pastikan untuk mengakses alamat website dengan benar. Apabila menemukan hal-hal yang janggal, kemudian ganti password secara berkala ini dulu. Kemudian tidak membalas pesan yang meminta informasi pribadi seperti PIN, password. Terus segera keluar kalau kita dimasukkan grup atau apa yang kita tidak kenal, karena banyak sekali ya modusnya Bu ya. Jangankan orang lain, saya pun, karena kan kita Instagram saya terbuka, TikTok terbuka, Facebook terbuka, nggak pribadi ya, nggak privat. Nah, itu mereka sangat gampang mengakses data pribadi kita ya, misalnya jabatan kita apa. Nah, mereka sering sekali mengirimkan WA atau pesan pribadi ya melalui DM. Kalau Instagram kemarin pun saya masih malam tadi sempat diblokir kan. Ada yang minta bantuan, ya kejahatan online ini seperti yang diuraikan oleh Natasha tadi ya, Natasha tadi, bahwa melalui orang dekat itu bisa juga, Bu Nurmala kita kan teman lama, nah itu bisa juga. Kita kadang
nggak sadar atau karena kita lagi sibuk, panik ya kita Bu ya, terpancing terus ikut. Nah, kalau Akhirnya kita ini. sebagai korban, ketika kita sebagai korban misalnya, ya segera aja ada beberapa langkah sebenarnya kalau kita membaca. Untuk kita yang bisa kita melapor melalui situs lapor Go.id, kemudian ada lagi melalui website Kominfo ya. Ada beberapa yang bisa kita ketahui, misalnya dari situs kredibel Go.id bisa mengecek nama penipu melalui ATM atau M-Banking, melalui aplikasi Instagram, itu bisa gitu. Kemudian kita segera juga harus melapor ke pihak berwajib polisi itu. Ya. Walaupun kita tahu kejahatan cyber ini menurut pemahaman saya dari saya membaca, mengikuti ya, ini sangat canggih. Nah, kadang-kadang SDM kita untuk menjangkau itu masih kurang. Dan satu lagi faktor fasilitas dan faktor negara itu harus ada. Karena ketika kejahatan online ini terjadi ya, penipuan online ini terjadi, pelakunya belum tentu ada di Indonesia. Mungkin satu ada di Indonesia, terus dia membentuk dalam suatu komunitas sindikat ya Bu ya. Sindikat. Nah, dia satu berada di luar negeri atau beberapa orang berada di luar negeri. Kayak memang sudah prepare gitu Bu ya. Nah, bagaimana kita bisa menjangkau? Itu perlu dana. Sementara korban kan belum tentu mau membiayai. Dia sudah korban itu ya. Keluar lagi biaya. Nggak mungkin. Sementara faktor negara ada nggak biayanya itu? Nah, itu yang kadang-kadang sulit terungkap kasus-kasus kejahatan cyber ini. Tapi kita jangan pesimis, dan saya berharap tidak ada korban ya. Kalaupun terjadi korban, segera laporkan ke polisi. Terus langkah awal tadi hindarilah kalau tidak kenal dengan orang itu. Saya jadi parno sekarang karena banyak kejahatan penipuan ini. Gak semua telepon saya angkat. Kalau dulu karena kita lawyer jual jasa handphone ini ibarat warung ya, saya selalu angkat, saya selalu terima telepon. Sekarang saya agak hati-hati, apalagi minta bantu, minta ini, saya agak menghindar. Kita tidak kenal Bu ya. Dia datang sendiri menghadap, kan banyak sekali ya. Saya panti asuhan Bu, saya orang tua saya butuh biaya, pernah saya kirim 1 juta, berulang-ulang mintanya. Nah, sejak itu saya agak jaga ya, jadi parno. Apalagi bulan kemarin 3 case ada melalui video call seks. Itu juga hati-hati, menggunakan profil yang AKBP misalnya, orang-orang yang terkenal lah. Ternyata itu bukan orangnya. Nah, kita kaum perempuan hati-hati. Sebenarnya korban tidak hanya perempuan, ada juga laki-laki yang sempat korban. Muncul video call yang cuman tanpa alat kelamin melakukan hubungan suami istri, terus muka kita muncul di screenshot ya Bu ya. Kita dilaporin. Kita diperas. Ada juga yang memang rayu-rayuan dengan pelaku ini. Nah, setelah kita bujuk rayu, kita melalui video call seks, itu juga dijadikan alat pemerasan bagi pelaku. Makanya penipuan itu tidak hanya penipuan secara langsung, jadi melalui online juga lebih banyak. Yang online ini yang hati-hati kita. Bisa dalam berapa jam uang kita terkuras, bisa juga nama baik kita tercemar ya kalau yang video call seks. Makanya saya berpesan kepada pemirsa yang sempat menonton acara ini, menyaksikan ya, atau mendengar, sebarkan ke pihak lain yang tidak sempat mendengar supaya ini menjadi pemahaman bagi kita semua agar tidak terjadi korban-korban selanjutnya. Nah tadi kan Ibu Nurmala menyampaikan ada 3 pengaduan nih baru-baru ini ke tim hukumnya dari Bu Nurmala dan juga teman-teman. Ini lebih banyak kemana nih arah 3 kasus yang diadukan ini? Jadi ada video call seks. Ada video call seks, ada yang masukkan grup ya, WA, kita diundang dimasukkan dalam satu grup. Nah, kemungkinan grup itu orang-orang pelaku semua ya, yang kita tidak kenal ya, yang kita nggak kenal, sindikat mereka semua. Kita tawarkan nanti bisnis, nanti klik ini akan mendapatkan keuntungan sekian. Nah, sebelumnya yang lebih aneh lagi, korban ini mendapatkan kiriman dulu, kiriman ke rumahnya, tumbler gitu, atau apa itu gratis. Nanti kamu tiba-tiba ada pembayaran? Iya, nggak ada pembayaran. Jadi kita disuruh dimasukkan dalam satu grup, kemudian kita disuruh pencet ini, pencet itu, link ini, link itu, akhirnya ikut investasi, disuruh menyetorkan sejumlah uang. Ini dalam 1 bulan, dalam berapa jam uang kita bisa terkuras. Nah, itu sudah kita laporkan juga ya, tapi itu tadi kembali lagi, kejahatan cyber ini sepertinya lebih canggih. Baik, Bu Nurmala, mohon maaf sebelum kita lanjutkan kembali ini kita coba terima penelpon kita yang sudah bergabung di 351656. Halo Perempat, selamat pagi. Halo.
Iya, terputus. Silakan dicoba kembali yang ingin bergabung bersama obrolan kami untuk di pagi ini dan melanjuti kembali nih Bu Natasha. Tadi kan juga disampaikan banyak sekali bonus-bonus yang dilakukan oleh sindikat ya, penipuan online ini. Nah, cuma kalau dari Bu Natasha yang apa untuk sosial media dulu nih, kayak Facebook, Instagram, dan juga Twitter mungkin salah satunya. Yang paling gampang sekali dijadikan modus penipuan itu bentuknya seperti apa nih? Kalau saya sempat mengalami sendiri ya. Saya pakai sosial media hanya Instagram. Nah, kalau di Instagram ini biasanya baru-baru ini kebetulan saya dan ibu juga ngalamin. Jadi modusnya itu modus kedekatan ya, kedekatan. Nanti, padahal nggak kenal ya? Padahal nggak kenal, dia seolah-olah ngefans, lalu dia minta bantuan ini itu. Awal jumlahnya mungkin kecil ya, kecil. Tapi kan sekarang juga marah ada bentuk penipuan yang ada diiringi kayak gendam gitu. Kami juga khawatir itu kan ya. Jadi bahasanya memang memelas, kasihan jumlah jual sebenarnya kayak kami itu kan pasti iba karena jumlahnya kecil memang. Jumlahnya dia cuma membicarakan tentang uang Rp12.000. Waduh. Nah, tapi kan kita tidak tahu motif di balik itu kan. Nah, karena memang ada jumlah yang kebetulan yang kasus yang ditangani tim kantor hukum kami itu kayak ada undian kayak hanya jumlahnya kecil dari 5.000 nanti naik transfer 10.000 tapi ternyata itu terkurasnya sampai jumlahnya bisa miliaran. Waduh, akhirnya. Menakutkan ya. Berkaca dari itu saya juga jadi worry kan ya, jadi khawatir bahwa dari DM Instagram yang seperti itu lah sebaiknya jangan diindahkan atau mungkin gini di laman Instagram itu jadi ada di pojok kanan atas tuh ada titik 3 kita bisa cek ada pilihan about this account. Oh di situ. Nah tentang profil tentang ini jadi kita cek bahwa umumnya para pelaku penipuan ini online ini dia mengganti profilnya berkali-kali, profil namanya berulang-ulang. Ketika sudah mendapatkan korban korban mulai mencari pembenaran, mengejar. Nah, nanti dia ganti nama lagi yang baru. Kayak begitu. Sementara sih dari metadata belum ada pengamanan sistem untuk pengamanan itu. Nah, itulah kelemahannya salah satu dari kalau tadi Ibu yang menjelaskan juga dari negara harus turut serta itu ya mungkin salah satunya itu. Itu penting sekali Bu ya. Portal dari Kominfo ini harus ditingkatkan. Itu yang harus andil juga di sana ya. Betul sekali. Oke, halo, selamat pagi Pro4. Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Udah siang ya? Iya, udah siangan. Dengan siapa di mana? Pantau aja dulu ke Bang Ilham. Gitu. Kayaknya itu bukannya pinjol coba. Cuman nggak apa-apa deh. Mau coba dulu sharing kalau ada jawabannya. Buat Ibu narasumber, selamat siang sama Bapak narasumber. Saya Christine dari AKM 14. Bagaimana Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ilham, pengen tanya ada 2 masalah ini. Masalah pinjol. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak bisa bantu saya. Ada tetangga pinjaman online, tapi ada nama saya yang ikut di dalam itu. Tiba-tiba mungkin dia nggak bayar, saya sekarang yang diteror tiap hari. Nanya, saya bilang waduh itu bukan keluarga saya nggak tahu, tetapi nomor ibu di sini, ya. Jadi kan pakai nomor saya gitu, seperti saya pakai pinjem pakai nomor Bang Ilham karena kita udah tahu kan kenal dengan Bang Ilham. Saya pakai nomor Bang Ilham, saya nggak bayar, Bang Ilham dikejar. Gitu. Nah, gimana caranya ibu-ibu, bapak-bapak, apakah saya udah capek sekali terakhir dia ngomongnya jauh kotor. Gitu. Pakai ada binatang lah, setan sekalian. Jadi saya begini, kalau memang Anda penagih yang baik, tolong tanyakan siapa nama pimpinan Anda, ya, di mana tempat Anda. Karena Anda tidak wajar ngomong sama saya gitu. Waktu Anda pinjamkan uang ke orang itu, Anda tidak hubungi saya sebagai apa tetangganya, apakah relasinya, tidak kan? Tiba-tiba dia tidak bayar, kok saya yang kena. Itu. Yang kedua, saya pernah juga yang seperti Ibu Natasha tadi yang ngomong kalau nggak salah ya. Saya pernah diajak online kayak gitu.
Terus dia kirim uang dengan saya katanya 300. Saya cek di ATM saya nggak ada, tapi dia ngotot-ngotot. Nah, dia bilang katanya kembaliin. Loh, kembaliin kayak mana? Saya bilang tuh tidak ada. Katanya mau dilaporkan silakan. Gimana jalan solusi yang keluar yang terbaiknya gitu ya? Kok dia bisa ambil data orang? Alasannya ini dia ambil katanya beli sepatu harganya 560.000. Alamatnya kemana? Alangkah bodohnya orang itu kirim alamat ke orang lain, bukan alamat saya. Saya yang harus bayar gitu. Itulah yang ada yang baru-baru ini, baru 1 bulan yang lalu. Saya juga kayak gitu, saya ancam. Katanya mau dilaporkan polisi, silakan, saya siap. Saya tunggu. Di mana alamat Anda? Tapi udah berapa kali nggak jadi. Saya bilang kebetulan keponakan saya ada di Mabes Jakarta. Saya akan cek nomor Anda. Nah itu, gimana ibu-ibu, bapak-bapak yang keluarnya saya diteror kayak itu, saya bingung. Terima kasih Bang Ilham, itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk keluhan dari masyarakat juga yang menjadi korban ya. Ini termasuk kategori penipuan online juga nggak, ketika ada tetangga, kerabat atau teman kita yang meminjam satu dana, tiba-tiba kita yang dihubungi sebagai apa tuh, kayak penjaminnya gitu, padahal kita nggak ada persetujuan di awal gitu. Bagaimana dari kacamata hukum nih melihatnya? Baik, Ibu Christine, selamat pagi ya. Saya Ibu Nurmala akan coba menjawab apa yang menjadi keluhan Ibu tadi. Memang kalau Ibu tadi mengalami seperti itu, keponakan saya pun pernah seperti itu. Ada juga Bu ya. Jadi orang pinjaman online itu marah-marah. Kebetulan saya di mobil, kenapa bentak-bentakan? Kamu bener nggak pinjam itu uangnya? Tidak, ya namanya keponakan itu lawyer juga kan. Dia marah-marah, saya tidak pernah. Akhirnya saya ambil handphone itu lagi di tangan dia, lagi berantem itu dengan orang yang nagih itu. Ya. Saya marah-marah. Anda kalau merasa menghutangkan orang, tolong ketemu saya tunggu di kantor. Kantor saya di sini. Dikasih alamatnya. Apa kita ketemu di kantor polisi? Saya sampai ngomong seperti itu. Banyak sekali memang modus seperti ini. Apakah benar KTP kita itu digunakan oleh pelaku atau hanya pihak memberikan pinjaman online ini yang mencari keuntungan dengan menggunakan data kita. Nah, oleh karena itu kalau bagaimana caranya? Kalau saran saya ya Ibu benar-benar itu melawan ya. Jangan takut. Jangan diam ya Bu ya. Harus kita bikin aja save nomor teleponnya, laporkan ke polisi terdekat. Gitu. Dan kita harus berani mengatakan bahwa memang kita tidak itu. Dibantah. Saya tantang. Saya tunggu di kantor waktu itu. Dia nggak, kantor saya di sini, saya ada jam sekian, saya tunggu ya. Nah, Ibu sudah benar bahwa langkah apa ya kalau kita masih diteror terus Bu, mungkin jalan terbaik itu adalah lapor ke polisi, karena kan handphonenya akan dicari di mana posisinya. Karena kalau saya lihat ya, di cyber itu kita bisa melacak di mana posisi handphone. Walaupun handphonenya dalam keadaan mati ya Bu ya? Iya, keadaan mati. Nah, mereka rata-rata menggunakan handphone yang sudah tidak aktif lagi. Jadi dengan menggunakan WhatsApp itu bisa menelpon secara WhatsApp bisa ya. Tapi kalau telepon biasa nggak bisa. Nah itu juga menjadi kesulitan kalau itu tidak aktif ya, WhatsAppnya nggak aktif. Dia biasanya menggunakan internet karena kan sudah mati posisi handphone. Tapi tidak apa-apa, kita jangan pesimis, laporkan ke polisi terdekat dan lawan. Biasanya dia tidak akan muncul, tidak akan datang ke saya nggak akan muncul dia. Nah itu seperti itu. Nah ada juga kalau tadi mengenai ini ya, membeli barang padahal kita tidak beli. Nah itu juga marah. Yang kayak disampaikan oleh Ibu Natasha tadi ya. Banyak sekali itu. Jadi itu juga jangan takut kalau kita merasa tidak membeli. Tolak. Tadi pelakunya itu tadi kita laporkan ke polisi, terlepas itu terungkap atau tidak, paling tidak kita sudah melaporkan, artinya kita memang dalam sudah posisi, mengambil langkah Bu ya. Iya, kita sudah mengambil langkah, artinya kita sudah dalam posisi yang benar, memang tidak bersalah. Dan bila perlu begitu kita ngelapor, kita expose di media. Bila perlu LP-nya itu kita posting di IG. Kalau saya itu supaya apa? Pelaku tidak mengejar-ngejar lagi ya. Saya seperti kasus yang video polsek itu, ya kita tantang dia akan menyebarkan kemana-mana, oke sebarkan. Nah, tapi kita lapor ke polisi juga, sebaiknya lapor walaupun ya berjalan atau tidak, tapi paling tidak kita sudah ada LP bahwa sesungguhnya ya, kita adalah korban. Jangan sampai misalnya handphone kita digunakan, kita bisa jadi handphone kita ini kayak handphone kita ini terbuka, Instagram terbuka itu
Instagram terbuka, Facebook terbuka. Kadang-kadang saya takut juga, kita kan sering posting foto-foto. Nah itu dari sidik jari kita foto gini aja udah tahu sudah bisa dimanfaatkan digunakan. orang-orang yang pelaku penjahat itu ya. Oleh karena itu mungkin ya langkah konkretnya laporkan ke polisi. Bila perlu laporan gitu tuh kita expose media supaya pelaku itu nggak berani lagi ganggu-ganggu kita, Bu. Karena memang ada yang sampai stres, saya terganggu, Bu, ini nggak bisa tidur. Saya bilang segera blok, nomor itu di blok juga, supaya nggak ngubung kita, di blok setiap. Pokoknya kalau ada nomor nggak kenal, memang tidak meng-SMS dulu atau memang kita rasa-rasa ragu, nggak usah diangkat kalau untuk sekarang ini. Karena memang sangat marak penipuan online ini dan sangat meresahkan ya. Nah saya berharap juga pemerintah segera tangkap ya, terutama Kominfo ya. Bagaimana bisa menciptakan digital segitu maju, tapi tidak diimbangi dengan perangkat-perangkat yang untuk mengantisipasi kejahatan terhadap dunia cyber ini ya. Oke, baik. Hadiah dari artis gitu biasanya kan, tiba-tiba di sosmed kita tuh kayak di tag bahwa kita mendapatkan sejumlah uang dari artis, dan padahal si artis memang tidak ada melakukan undian. Tapi ini dengan apa ya, modus yang dilakukan memang udah rapi sekali. Dia kayak ada rekaman live di sosmednya si artis itu tadi bahwa kita menang gitu. Nah untuk hal ini bagaimana juga nih Pak Zulfatah dari kasus ini? Apakah ini juga termasuk dari penipuan online? Udah pasti ya, karena ini menggunakan sosmed juga di situ. Nah cuma kita sebagai korban atau calon korban juga untuk wanti-wanti ketika ada hal ini, apa nih langkah awal supaya kita menghindari menjadi korban? Ya kalau kayak gitu kan, artis penipuan kayak gitu kan udah banyak ya yang kena ya, dapat ya, kita dihubungi, oh kita dapat uang dari artis ya, tapi kan itu belum pasti. Jadi kita pasti ditelepon minta identitas juga, ini nanti akan dikirim ke rekening. Tapi kalau kita pastikan itu enggak usah. Iya. Jadi gampang aja ya Pak ya. Konfirmasi lah. Intinya konfirmasi gitu. Yang jelas nomor handphonenya itu pasti bukan dia yang pegang. Jadi segampang itu ya, kalau memang pengen puas hati coba konfirmasi. Konfirmasinya kemana ini biasanya? Konfirmasi ke pihak-pihak terkait. Oh, pihak terkait dari artisnya itu tadi. Iya, dia kan pasti ada sosmednya ya, lebih ke di sosial media, Instagramnya itu kan pasti banyak nih. Misalnya artis ini ada 2, ada 3. Nah itu kan ada yang pasti nggak dibuka sama sekali sosmednya. Oke, baik. Mudah, bisa langsung di DM Di DM Instagramnya kan aja untuk langsung ya. konfirmasi. Oke. Nah ini juga ada titipan pertanyaan dari rekan saya, ini dia menjadi salah satu korban belanja online. Ini kan juga sama juga dalam cakupan penipuan online juga kah? Jadi dia tuh pernah melihat sebuah iklan di sosial media bahwa memposting tentang 5 baju dengan harga sekian dengan kualitas yang bagus gitu. Ketika dia pesan diminta untuk mengisi alamat lengkap kita, ya memang datang barangnya itu datang, dan juga tidak sistem sesuai. COD. Tapi ketika dibuka, waduh, jauh sekali, bukan jauh banget. Dan ini bentuk pelaporan mungkin karena kita tidak tahu di mana all shopnya, di kota apa gitu. Tapi sebagai seorang korban ini jengkel juga ada, dan juga untuk menyetop supaya tidak ada korban selanjutnya. Bagaimana nih untuk proses hukumnya gitu, Bu? Oke, Bu Natasha mungkin. Oh ya, untuk kayak itu mungkin kita sama juga bisa lapor. Ada sekarang kan itu untuk salah satu jenis penipuan online seperti itu tuh ada di, mungkin secara eksplisit tidak diatur di dalam undang-undang KUHP ya. Tapi itu kan ada di pasal 28 UITE. Nah, tercakup juga jika ada di sana ayatnya berbunyi bahwa salah satu unsurnya bahwa barang tidak sesuai. Nah, barang tidak sesuai. Nah, jika tidak itu nanti kita siapkan bukti-bukti laporan kita bahwa ini kayak begini. Nanti kita datang ke kantor polisi terdekat. Nah, nanti dilayani ke apa yang Linmas apa Bu yang Laporkan aja ke SPKT. SPKT biasanya kan kalau yang umum terjadi tidak termasuk belum masuk unsur-unsurnya gini ya. Kita laporkan dulu ke Dumas dulu. Nanti tetap ada proses dilayani juga seperti itu. Karena saking maraknya justru sekarang kayak ada bagian khusus untuk menangani penipuan online gitu. Jadi udah dibentuk tim khusus ya, Bu ya? Iya. Sama juga untuk tadi sedikit menambahkan untuk ibu, jika kita kayak diteror pinjol judi online tuh
sebelum kita lapor ke polisi itu sebenarnya kita bisa lapor langsung, ada lamannya, kita lapor ke OJK. Itu dia online, lapor ke OJK. Jadi untuk yang untuk pinjol legal itu ke OJK, untuk yang pinjol ilegal itu ada ke Satgas apa saya agak lupa, Satgas untuk pinjol yang ilegal. Karena sebenarnya tata cara penagihan atau sistem nggak sembarangan ya. itu ada tata cara dan aturannya, bahkan untuk pinjol yang legal sekalipun. Jadi yang dilakukan umumnya para pelaku penipuan online ini tidak sesuai prosedurnya. Jadi kita bisa langsung saat itu juga kita bisa lapor ke situs, ke website online itu. Dan apa sikap yang kita ambil mungkin kayak disampaikan oleh Ibu Nurmala tadi, tegas ya, untuk lawan gitu. Jangan sampai kita tuh jadi lebih ketakutan, jadi lebih down. Ya, dan betul. itu justru akan membuat kita tuh berpotensi akan mengikuti ya apa kemauan dari pelaku itu tadi. Iya. Jadi nurut kita kan. Sama nurut juga gitu. kayak kita gini. Kalau kita modus yang kita terima barang, kalau kita merasa memang bukan punya kita, jangan diambil. Jangan kayak mau hadiahnya mau, barangnya mau, nanti ketika bayar nggak mau gitu loh. Gitu. Ya, kita jaga diri kita sendiri baru dibantu oleh. Oke. Untuk pengamanan data pribadi nih, kayak KTP apalagi tuh, kartu keluarga dan lain sebagainya yang menyangkut dengan data pribadi itu, baiknya bagaimana sih penggunaannya itu ketika ini kan banyak sekali yang menakutkan itu kita fotokopi, hasil fotokopinya ini nanti dipergunakan lagi ini yang menakutkan sekali gitu. Bagaimana juga nih supaya kita tuh kayak lebih tenang aja gitu dengan data-data pribadi kita ketika kita gunakan, melihat dari sisi hukumnya mungkin ketika di tangan orang gitu. Itu tadi kita jangan sembarangan ya memberikan data-data pribadi kita kepada pihak lain, terutama yang belum kenal ya. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Natasha, ada beberapa kejahatan penipuan online itu yang kita menggunakan internet publik itu juga. Nah, itu. Terus kita gesek kartu kredit, kadang-kadang saya pernah dijebol kartu kredit, ternyata kartu itu pernah saya digesek di situ, nggak berhasil, atau digunakan orang pakai judi online. Saya harus bayar ke Bank Danamon. Sejak itu saya nggak pernah lagi pakai kartu kredit. Sampai sekarang saya pulangin semua ke bank-bank yang saya punya. Nah, yang pasti ya untuk diri kita sendiri ya, untuk pengaman diri kita sendiri, tidak usah gampang memberikan data informasi tentang diri kita, identitas kita. Yang kedua, jangan mudah percayalah dengan iming-iming keuntungan atau apapun dari pihak manapun menawarkan. Kadang perusahaan-perusahaan banyak yang menawarkan kepada saya, sudah tahu perusahaan kamu itu nipu, jangan tawar ke saya, masih ditawarkan. Ada satu PT di Palembang, saya tahu berapa laporan di Polda karena banyak yang minta tolong saya, tapi kenapa ini nggak di stop gitu Bu, perusahaannya itu? Nah itu dia. Karena udah banyak pengaduan ya. Kembali lagi. Kembali lagi ke sana, ada apa itu? Makanya saya mengatakan bagaimana penegakan hukum itu efektif. Itu dari beberapa faktor tadi. Faktor negara itu harus berada di depan melindungi korban ya. Itu. Kemudian faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor budaya. Masyarakat itu perlu. Nah seperti ini kan kita saling mengajak lah. Edukasi Bu ya. Edukasi ini bagian dari faktor masyarakat untuk beritahu bahwa kalau ini hati-hati loh. Nah itu faktor masyarakat. Faktor penegak hukum juga. Apakah hukumnya sudah bagus kita? Udah ada undang-undang ITE, udah ada KUHP. Udah berapa perangkat hukum, tetapi penegak hukumnya nggak profesional, nggak kredibel, sama saja. Jadi negara juga kejahatan cyber, pelakunya tidak berada di satu tempat untuk mengejar itu. Apakah ada fasilitas yang disediakan oleh negara atau uang dalam menangani satu perkara itu sekian budgetnya, seperti KPK menangani kasus korupsi itu budgetnya satu berkas berapa? Jadi wajar kalau banyak terungkap ya, karena memang budgetnya besar. Nah kalau kasus penipuan seperti ini, apakah ada pemerintah menyediakan dana ketika kejahatan cyber ini dia pencet orangnya di luar negeri? Bagaimana mengejar itu dari sisi hukum? Berlaku hukum negara sana untuk masuk negara sana. Nah saya mengatakan bahwa beberapa faktor itu harus terpenuhi semua, baru suatu hukum itu akan tegak sebagaimana mestinya. Kalau hukumnya aja bagus, penegak hukumnya nggak kredibel, nggak objektif, faktor negara tidak berada di depan, faktor masyarakat juga tidak mau mendukung ya, bagaimana supaya tidak terjadi kejahatan, kita saling memberi informasi, saling melindungi.
akan terjadi terus-menerus. Oke, jadi memang penting sekali untuk backupan dari pemerintah ya Bu ya. Sistem Untuk keamanan. sistem keamanannya itu yang paling penting sekali supaya Ini tidak kalau kita terjadi. dengar Kominfo kita saja datanya berapa banyak dicuri? Tinggal 20%. Hanya 2% yang bisa 2% diselamatkan. apa 20% itu Bagaimana? sangat mengecewakan Ini saya. SDM penipunya hebat-hebat ya. Hebat, makanya. Tetapi yang saya dengar infonya bahwa sebenarnya pelaku peretasan ini itu kalah dengan hacker peretas yang dari negara kita sendiri loh. Waduh. Iya kan, yang dari waktu itu dari daerah mana itu orang Indonesia mampu meretas tower yang di Amerika yang itu, padahal Ada SDM-nya di Indonesia ini itu ada. canggih-canggih Mungkin sebenarnya. kalau Bu Natasha dan juga Pak Zulfata dan juga Bu Nurmala mengikuti ada satu account di Instagram, nama akunnya itu Vault Cyber. Dia itu Iya. lebih berpihak kepada masyarakat lemah Iya, gitu. iya, Adanya saya kasus viral yang tidak ditindaki, dia langsung mengambil langkah dan hebatnya itu bisa diungkapnya di situ dan kasusnya bisa berjalan gitu. Jadi SDM-nya seperti ini ya yang kita butuhkan. SDM kita sebenarnya banyak. Banyak. Mumpuni, cuman bagaimana negara mengolahnya gitu loh. Sistem keamanan aja tidak terbentuk secanggih penipuan itu sendiri, tidak bersifat progresif ya, atau tidak beriringan, tidak bisa lebih cepat. Nah, padahal SDM mungkin kita punya. Oke. Jadi tinggal bagaimana kita menemukan SDM itu tadi. Iya, betul. Oke. Baik, nah Sedikit menambahkan Pak Ilham, Ya. kalau untuk data pribadi ini kan udah dilindungi oleh undang-undang. sebenarnya ya Pak ya. Iya, jadi bisa dijerat dengan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi. 6566 juga di situ bisa dilaporkan itu untuk penyalahgunaan data pribadi ya. Nah, bisa menggunakan undang-undang itu. Oke, baik. Nah, saya potong sedikit juga nih Pak Zulfata. Ada juga kasus nih dari rekan saya juga. Dia tidak pernah meminjam uang, dia tidak pernah merasa untuk pengajuan peminjaman dimanapun. Tiba-tiba ada telepon masuk bahwa KTP dan juga data dia itu tadi keluar sebagai peminjam dan ini harus dibayar. Ini bagaimana juga nih? Apakah kita wajib bayar juga? Inilah yang tadi saya bilang penggunaan data pribadi tadi kan. Kalau dia tidak meminjam, Tapi tiba-tiba datanya dipakai, Pak? Dipakai. Ya, ini bisa dilaporkan dengan menggunakan undang-undang PDP tadi, undang-undang penggunaan data pribadi. Oke. Yang dengan pasal 66 ini 65 ayat 3 dan pasal 67 ayat 3, pasal 66 dan 68. Nah, itu untuk Apakah itu kita wajib membayarnya gitu ketika data kita yang digunakan tapi kita tidak menikmati dananya? tidak usah dibayarkan, kita laporkan juga orang itu. Tapi kita tidak tahu Pak siapa pelakunya gitu. Ya kan, tapi di situ kan jelas nanti ada nomor telepon pasti digunakan di situ. Yang kemarin terjadinya justru cuma satu data dari teman itu sendiri, KTP-nya, nomor teleponnya gitu. Waktu meminjam uang itu kan pasti kalau di bank Ada ya, tanggalnya, Pak, ya? ada tanggal dan pasti ada orang yang datang ke situ, pasti ada foto. Oke. Ada nomor telepon yang Iya. menelpon. Nah, itu kan bisa dilaporkan ya, sedikit menambahkan maaf. Itu bisa dilaporkan ke Krimsus sekarang kan cybercrime itu di Krimsus itu dilayani. Khusus di sana, Bu, ya? Khusus, ada alat-alatnya cukup canggih lah untuk mendeteksi. Makanya kemarin itu dia agak repot bolak-balik karena Itulah, memang Ya, enggak gampang ngerasa sih. gitu meminjam data itu meminjam dana itu tadi. Oke, baik. Jadi walaupun kita tidak meminjamkan data secara langsung, artinya di sini data kita bisa diambil secara diam-diam juga ya. Iya. Jadi Parahnya iya. parahnya di situ. Jadi bagaimana juga kita sebagai masyarakat awam ini supaya data kita nih aman nih, bagaimana nih? Nggak dikasih juga bisa masih. Iya. Dari pihak kalau untuk KTP kan ada perlindungannya dari Ada perlindungannya Pak ya. dari Kominfo itu ya. Dari situ ada keamanannya semua sih kalau online itu, tapi jebol. Oke. Iya. Kalau ada jeratan hukum nggak untuk ada satu oknum mungkin yang lagi marah jengkel sama kita tiba-tiba data pribadi kita disebar, itu ada jeratan hukumnya Bu ya? Ada Apa tuh? doxing tadi itu saya bilang ada doxing. Jadi saya agak lupa aturannya. Jadi kalau kita yang termasuk di dalam doxing adalah selain kita memakai profil, misalnya profil bank itu sendiri. Nah, sekarang kan lagi marak di sosial media. Jadi kalau ketika kita marah atau marah kepada seseorang nih, jadi kita mengungkap padahal dia akun Instagram atau akun sosial medianya
itu di no name, dibuat private, tapi kita mengungkap, kita membuka di sana bahwa ini orang ini, itu termasuk bahwa kita mengungkap data pribadinya dia, walaupun itu hanya akun sosial media. Selain itu juga kalau kita biasanya ada hubungan misalnya kayak perselingkuhan atau apa, kita pasti posting ini orangnya ini. Nah itu menyebabkan dia malu atau berusaha gini, itu juga ada hukumnya. Saya agak lupa detail, saya sempat baca kemarin bahwa itu termasuk kategori doxing. Gitu. Jadi perlu hati-hati juga nih ya untuk kita yang awam, jangan sembarangan kita saking marahnya kita nge-tag data pribadi. Nge-tag dan juga mengupload itu tadi. Ini perempuan ini begini di-tag ini gini, jadi semua netizen serbu. Itu sebenarnya ada hukumnya. Kita tidak bisa berbuat seenaknya lah. Dan ini maaf mungkin agak sedikit keluar dari topik kita ketika ada video pribadi nih mungkin Bu ya yang tidak sepantasnya untuk kita publish. Dan itu ternyata dipublish juga dan sampai menyebar kemana-mana. Ini jeratannya bagaimana juga untuk pelaku dan juga untuk yang ada di video itu, Bu? Pornografi ya, menyentuhnya di situ. Jadi begini, kan sebenarnya undang-undang kita ini sudah ada, sudah lengkap. Sudah lengkap, Bu ya. Sudah lengkap. Kadang-kadang yang melakukan itu sendiri, makanya perlu pendidikan hukum ya, pemahaman hukum kepada masyarakat itu tadi sangat perlu. Kadang-kadang yang membuat video itu misalnya untuk kepentingan pribadi tapi tiba-tiba disebarkan. Nah, mereka pelaku bisa dijerat dengan undang-undang ITE, dengan undang-undang pornografi. Nah, itu banyak sekali. Ada juga yang pacaran misalnya. Ketika kita pacaran kan kita ya bisa saja melakukan ciuman atau apa. Nah, itu didokumentasikan dalam sebuah video atau foto lalu itu disebarkan. Nah, kalau yang punya ini hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak berkenan untuk disebarkan, nah itu bisa dilaporkan menggunakan undang-undang pornografi, undang-undang ITE. Sebenarnya ancamannya tinggi sih, cuma itu tadi kadang-kadang pelaku ada yang tidak tahu bahwa ini dilarang secara hukum. Tapi ada ya juga yang dengan sengaja menyebarkan itu dengan tujuan-tujuan tertentu. Ada yang tujuannya pemerasan. Kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali, terutama ini mulai tahun politik ya. Nah di tahun politik ini kalau pejabatnya ada apa aja itu bisa di TikTok. Kan TikTok itu bebas ya. Mungkin kalau melalui TV apa susah. Nah kalau melalui TikTok mereka sebarkan video-video yang pejabat tadi atau apa. Sebenarnya kalau kita mau nuntut bisa kita laporkan karena tanpa seizin kita yang punya foto tadi atau video tadi tidak bisa, Bu ya. Kita bisa laporkan dengan menggunakan ITE, undang-undang pornografi. Tapi balik lagi kadang-kadang korban itu sendiri agak malas berurusan dengan hukum. Nah itu tadi. Dan ini mungkin karena waktu kita sudah hampir di penghujung juga, sebagai penutup saya pengen tahu tentang bantuan hukum. Mungkin dari teman-teman dari tim hukum Ibu Nurmala bisa menyampaikan ke pendengar kita mengenai bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak paham gitu. Saya tidak punya uang, saya tidak bisa mengeluarkan dana gitu untuk hukum. Baik, orang kalau bicara bantuan hukum ingatnya ke pengacara ya. Pengacara, advokat, dan image apa? Oh kalau pakai pengacara itu mahal. Belum apa-apa kita harus sudah bayar. Kalau bicara mahal ya itu tergantung case-nya, tergantung kesepakatan. Tetapi sebenarnya pemerintah kita sudah mencanangkan undang-undang bantuan hukum. Sebelum lahirnya undang-undang bantuan hukum 2016 yang nggak salah, undang-undang bantuan hukum itu sendiri. Mengenai bantuan hukum gratis ini, pelopor pertama kali adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Wah, luar biasa di Sumsel ya. Saya sampai sekarang mengapresiasi Bapak Insinyur Alek Nurdin, Bupati pertama ya, yang mencanangkan bantuan hukum gratis, bantuan hukum gratis, berobat gratis ya. Bantuan hukum gratis saya kan Pradi dan Ikalin dulu saya selalu ikut acara organisasi. Malah jadi percontohan kita di Raker waktu itu karena Musi Banyuasin sudah menggunakan bantuan hukum gratis. Udah dijalankan. Ya, sudah ada dana dari pemerintah, bahkan dapat mobil dinas lo LBH-nya waktu itu. Gitu. Nah, pada masyarakat yang sempat mendengar ya pembicaraan kita ini, untuk diketahui bahwa kalau bantuan hukum itu bisa datang tidak hanya ke kantor pengacara profesional pribadi ya, bisa juga datang ke LBH. Dan LBH, juga di Sumsel udah menyebar ya. Di Sumsel ini banyak sekali lembaga bantuan hukum. Saya sendiri punya 2 lembaga bantuan hukum, salah satunya yang di Musi Banyuasin diketuai oleh Pak Julpata ini, yang juga di samping ketua Pradi Sekayu juga sebagai ketua
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat MUBA, LKBH Oke. MUBA. Baik. Yang kedua di Palembang, LBH Ampera Jaya. Nah, boleh datang ke sana. Nah, kalau datang ke pengacara ke kantor saya pribadi mungkin mahal, ada image seperti itu, tapi yang tidak mampu secara finansial membayar jasa bantuan Bisa hukum kesana, Bu, ya. bisa datang ke LBH. Dan memang ada disediakan kalau yang tidak mampu, tapi kan tidak banyak. Misalnya satu LBH itu dapat 10 perkara atau 20 perkara. Jadi tidak terakomodir, kejahatan lebih banyak, korban lebih banyak. Kalau mau dipakai itu semua nggak cukup. Tapi paling tidak kalau biaya di pengacara profesional kantor pribadi itu misalnya 100 juta, di LBH lebih ringan. Bahkan ada yang memang kalau nggak mampu ada yang gratis sama sekali. Tapi dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu. Oke, baik, luar biasa sekali ini edukasi yang mahal sekali ya untuk di edisi obrolan komunitas hari ini. Dan sebagai penutup masing-masing saya pengen minta sepatah dua patahnya untuk pesan-pesan kepada masyarakat kita terkait dengan penipuan online ini. Mungkin dimulai dari Ibu Natasha, silakan Bu. Kalau dari saya sih sebaiknya kita mawas diri untuk diri kita sendiri, kita menjaga semua data pribadi kita. Saya pribadi sangat sulit sekali untuk membagi informasi bahkan KTP saya. Jadi saya bisa tahu saya share KTP kepada siapa saja karena kita nggak pernah tahu ini akan terjadinya apa sih itu kapan. Nah, selain itu untuk kayak masalah balik lagi ke pribadi, untuk kayak anak-anak sekarang walaupun pelaku video porno porno aksi itu adalah korban, tetapi bisa juga ada contoh kasus bisa juga itu adalah bisa dijerat hukuman lalai. Jadi sebisa mungkin kalau bisa jangan melakukan aksi, jangan melakukan apapun yang ada potensi bahwa kita mengarah ke hukum. Itu saja sih, luar biasa. Terima kasih Bu Natasha, pesannya sangat tersirat ya, dan juga dari Ibu Normala mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, silahkan Bu. Sebenarnya lebih kurang sama ya. Kita harus mawas diri, terus jangan mudah percaya dengan iming-iming ya. Betul, Karena penipuan online itu kebanyakan lebih percaya kepada iming-iming yang menjanjikan. Ingat saja kita cari uang susah ya. Cari yang halal susah, apalagi yang haram. Menurut saya hati-hati, jangan mudah terpengaruh, dan itu tadi data pribadi jangan sampai kita obrol-obrolkan di luar. Dan jangan mudah iba seperti ibu saya jangan ini. mudah iba ya. Saya kemarin Gampang soal sekali. banyak sekali Yang itu ini di tadi Instagram ya. sampai diblokir malam tadi. Saya nggak ngerti cara blokir. Dia iba, tolonglah ibu, saya ngefans sama ibu. Itu bahaya itu. Saya ragu kan. Biasanya saya kirim kan, ini saya enggak, karena ibu saya menderita gini-gini. Nah, Jual kisah ya Bu ya. Jual kisah. Jangan mudah iba. kurangi rasa iba juga, walaupun kebaikan itu ya kita harus menjadi ibadah, Bu, ya. ibadah, tetapi itu tadi kalau kebaikan menjadi mudarat, untuk apa juga kurangi. Oke, baik. Dan dari Pak Zulfata, silakan Pak, dengan waktu kita yang singkat. Jadi gini, pesan dan kesan saya, jangan mudah terbuai bujuk rayu penipu. Itu. Iya. Jadi kalau ada WA masuk minta kode notifikasi, jangan dikasih. Yang gitu, Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dr. Haja Normala SHMH CLA yang sudah menyempatkan waktunya Bu ya. Terima kasih sekali, dan juga untuk Ibu Dr. Kandidat Natasha Rosalina SIKOM SHMH juga. Terima kasih, luar biasa sekali, dan juga untuk Pak Zulfata SHMH juga yang sudah menyempatkan waktunya. Ini menjadi suatu jariah juga ya kita sebagai muslim, karena ini merupakan suatu pemahaman yang sangat berharga untuk pendengar kita yang awam terhadap hukum. Dan kita harus berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.